Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A3 yang akan mempresentasikan materi tentang bisnis akademik di bidang sekolah. Dan anggota kami ada Adinda Putri Dinanti, Clara Dia Sukmawan, Rufiana Fadia, dan Yayang Nenden. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai konsep umum. Menurut Kamus Oxford mendefinisikan sekolah sebagai institusi untuk memberi pendidikan kepada para pelajar. Sekolah adalah sebuah institusi pendidikan formal tempat siswa belajar dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial. Secara umum, sekolah memberikan kurikulum yang terstruktur yang mencakup berbagai mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, seni, dan lainnya. Tujuan utama dari sekolah sendiri yaitu untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka, serta membantu mereka mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai yang positif. Sekolah juga dapat beragam dalam struktur dan pendekatan pendidikannya, mulai dari sekolah umum hingga sekolah swasta, dan dari pendidikan formal hingga pendidikan alternatif. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Lufiana Fadia. Kepadanya silakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kelebihan dari potensi usaha ini. Yang pertama ada pasar yang stabil. Pendidikan dianggap sebagai kebutuhan primer, sehingga usaha sekolah memiliki pasar yang stabil dan relatif terjamin. Yang kedua ada pendapatan yang konsisten. Dengan sistem pembayaran semesteran atau tahunan, sekolah dapat menghasilkan pendapatan yang konsisten dari siswa yang terdaftar. Yang ketiga ada diversifikasi pendapatan. Selain dari biaya sekolah, sekolah juga dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari berbagai sumber, seperti kegiatan ekstrakurikuler, les tambahan, atau penyewaan fasilitas. Yang keempat ada peluang kolaborasi dan kemitraan. Sekolah yang sukses juga memiliki peluang untuk menjalin kemitraan dengan institusi lain, perusahaan, atau lembaga pendidikan untuk program-program bersama atau dukungan keuangan. Yang terakhir ada reputasi dan branding. Sekolah yang sukses dapat membangun reputasi yang baik dan branding yang kuat, menarik minat siswa dan orang tua secara berkelanjutan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Yayang Nenden. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kekurangan dari potensi usaha ini. Yang pertama, ada modal awal yang besar. Memulai usaha sekolah membutuhkan investasi modal awal yang besar seperti untuk infrastruktur, peralatan, dan tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama bagi individu atau kelompok dengan keterbatasan modal. Selanjutnya, ada persaingan yang ketat. Industri pendidikan memiliki persaingan yang cukup ketat, terutama di daerah dengan banyak sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Menarik minat siswa dan orang tua dalam kondisi persaingan yang sengit bisa menjadi hal yang sangat sulit. Nah, untuk selanjutnya ada regulasi dan standar pendidikan. Usaha sekolah harus mematuhi berbagai regulasi dan standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini meliputi persyaratan akademik, keamanan, kesehatan, dan fasilitas fisik yang harus sudah memenuhi standar. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Adinda Putri Dinanti. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait inovasi yang bisa diterapkan pada bisnis akademik di bidang sekolah ini. Inovasi pertama yaitu Virtual Learning Center atau VLC. Nah, Virtual Learning Center ini bisa menjadi solusi pembelajaran virtual atau pembelajaran jarak jauh yang mana bukan hanya sekolah full day seperti biasa atau reguler. Kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi di sekolah ini tetap dengan mendapatkan bimbingan belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku tanpa harus datang ke sekolah dan dengan tanpa batasan wilayah, yang mana siswa itu dapat mengakses materi pembelajaran, berinteraksi dengan guru, dan melakukan evaluasi pembelajaran secara virtual.
yang memungkinkan pembelajaran yang efektif dimanapun dan kapanpun. Ini juga mendukung pendidikan inklusi yang lebih luas dan memberikan solusi bagi tantangan aksesibilitas pendidikan di era digital ini, yang mana dengan target siswa yang memiliki keterbatasan jarak dan waktu, yang tidak bisa datang langsung ke sekolah. Nah, selanjutnya yang kedua ada sekolah multibahasa yang mana memfasilitasi lingkungan yang multibahasa yang memungkinkan siswa belajar dalam beberapa bahasa seperti contohnya Inggris, Prancis, Cina, dan Arab. Dengan memberdayakan native speaker dari negara tersebut yang bisa menjadi poin plus atau bekal bagi para lulusannya ketika terjun di dunia pekerjaan atau jenjang selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada inovasi dengan menggunakan pembelajaran berbasis teknologi AI dan AR atau Artificial Intelligence dan Augmented Reality. Nah, dalam era digital ini, metode pembelajaran telah mengalami evolusi yang signifikan tentunya dengan mengadopsi teknologi canggih seperti AI dan AR. Kehadiran AI ini memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih dalam, di mana sistem dapat menganalisis kebutuhan individual siswa dan menyajikan materi pembelajaran secara adaptif sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Selain itu, untuk AR-nya sendiri menghadirkan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif, di mana siswa ini dapat merasakan materi pembelajaran dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dalam pembelajaran konvensional atau pada umumnya. Misalnya, melalui AR, siswa dapat menjelajahi struktur 3 dimensi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan, atau bahkan bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam pembelajaran sejarah dengan menggabungkan kecerdasan buatan dan realitas tambahan. Nah, metode pembelajaran ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam dan aplikasi yang lebih luas dari konsep-konsep yang dipelajari. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video. Nah, ini adalah contoh dari video promosi bisnis di bidang akademik yaitu sekolah. Kelompok kami mengambil contoh dari sekolah SMP SMA Alexandria. Nah, ini merupakan sekolah yang berbasis Islamic boarding dan full day school. What's inside Alexandria Islamic School? As a place to build a civilization, what an international Islamic school should be. With an enormous place like it, what are the facilities offered? Alexandria Islamic School, a full day and boarding school. A school doesn't look like one, has myriad facilities to build an advanced generation. Classrooms not only have CCTV, but air conditioners and comfortable rooms as well. With the multi-class system, hopefully we can discipline our students to be on time to study. Complete laboratories to study chemistry, physics, biology, multimedia, even language. What do the students need? We have libraries to find references, Alexandria Stationery to fulfill the school equipment, Alexandria Cafe to buy healthy snacks, Alexandria Restaurant with varied food and provisional shelf. You don't have to go to a mini market. We have Alexandria store. Al-Azhar Hall for mini events, conference room for meetings, sports center with futsal, basketball, fitness room, and healthcare. Not only those facilities, Alexandria has indoor swimming pool and equestrian in building process. Needless to say, Alexandria has unlimited which is expansion process, accommodate 400 jemaah. What about the dormitory? We provide a dormitory with 433 rooms, separated into two, for boys and girls. Don't worry about convenience.
Each room is facilitated with air conditioner, comfortable bed, clean toilet, even large lobby on each floor. Not only those facilities, parents who want to visit and stay over, we accommodate a luxurious guest house with professional service. We also set up a virtual learning center to provide distance learning. We keep trying to establish other facilities. Come and feel the vibrant that you can get only in Alexandria Islamic School. Nah, itu tadi kita sudah menyaksikan bersama video salah satu contoh bisnis akademik di bidang sekolah, dan kami mengambil contoh dari sekolah Alexandria. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.